hanya saudara tidak membenci orang lain. Bolehkah saya berkata, Pak, hate free life itu bukan hanya membenci orang lain, tidak membenci orang lain, tetapi juga tidak membenci diri sendiri. Hari-hari ini saudaraku, ada begitu banyak orang karena tidak belajar untuk mengasihi diri sendiri, saudara. Berapa waktu ini saudaraku saya membaca artikel yang membuat saya sangat sedih, saudaraku. Seorang desainer tas ternama, saudara, yang mungkin ada di antara saudara, tasnya aja saudara punya mungkin, saudaraku, mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Saya membaca satu berita lagi, seorang koki, bahkan yang menjadi chef favorit dari Presiden Amerika, saudaraku, sebelumnya, saudara, mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Apa kurang uang sih, saudara? Kurang apa? Kepopuleran mereka punya, uang mereka punya. Tapi izinkan saya berkata, saudaraku, tidak selalu punya uang menjamin kebahagiaan. Halo? Learn to love yourself. Belajar untuk mengasihi dirimu sendiri. Pastor, yang namanya mengasihi diri kita sendiri itu gimana sih? Apa artinya kita egois? Mengasihi diri sendiri, orang lain gak usah dipikir. Yang namanya mengasihi diri sendiri itu gimana, saudara? Belajar menerima keberadaan diri kita. Apa adanya. Bapak-bapak, kalau istrimu dulu belum menikah, bodinya seperti gitar Perancis, saudaraku. Sekarang anaknya udah 4, anaknya 5, bodinya seperti gentong, saudaraku. Tetap katakan, Mah, you are the one and only gentong I love, gitu, saudaraku. Tambah marah, saudara. Tapi tahukah saudara, you are the only you. You are the best when you are you. Learn to love yourself. Jangan pengen jadi orang lain. Dan dengar baik-baik saudaraku, yang namanya badan ini, halo. Kalau dipakai kerja dari pagi ke pagi, kalau bisa dia teriak, dia akan ngomong, aku capek. Belajar kasih badanmu ini loh saudaraku, halo. Kalau enggak yang ada bapak-bapak keluarnya stres. Hari-hari ini orang kalau dibilang kamu stres, enggak. Bilangnya enggak, saudara. Cek, mahnya kumat. Nah tuh, apa? Pusing-pusing. Loh, tanda-tanda stres tuh kelihatan kok sudah nggak bisa ditipu. Saudara bilang enggak. Kenyataannya. Apalagi sudah tanda-tanda stres. Orang yang stres ya saudaraku, pertahanan tubuh menurun, alerginya keluar saudara. Saudara biasanya oke-oke, bisa tiba-tiba merah-merah bintik-bintik saudaraku. Makan apa yang tadinya oke, tiba-tiba saudara makan tadinya enggak apa-apa, bisa keluar bintik-bintik saudara. Yang dalam tahap parah saudaraku, orang yang stres sampai bisa warna kulit itu berubah saudara. Oh yes. Bolehkah saya mengatakan sebagai hamba Tuhan di tempat ini, bapak-bapak, ibu-ibu kerja boleh. Tapi ada batasnya. Love yourself. Disayang, onderdilnya ini nggak bisa diganti, saudara, nggak ada di bumi ini yang namanya spare part ganti tubuh, saudaraku. Nggak ada. Onderdilnya yang satu ini. Halo, kalau mau ganti spare part, antrinya panjang. Coba senggol kiri kanan, dirawat, disayang. Yang mengerti katakan amin. Learn to love yourself. Ada begitu banyak orang seringkali saudaraku nggak bisa mengasihi diri sendiri, kenapa? Karena nggak bisa menerima dirinya. Yang bibirnya tipis pengen monyong, kan? Yang matanya sipit pengen belok. Nggak bisa mengasihi diri sendiri, ada aja yang kurang. Orang bilang, oh cantik kok. Enggak, hidungku kurang seperti Mona Lisa, gitu saudaraku. Jadi Pinocchio aja sekalian saudaraku. Apa aja kurang, semua diperbaiki sekarang, zaman sekarang saudaraku. Saya tidak menentang saudara operasi plastik, yes silakan saudara. Saudara mau operasi plastik boleh, saya enggak menentang suntik, boleh suntik aja. Kalau saudara cantik saya ikut seneng. Tapi beda saudaraku, kalau itu muncul dari hati yang tidak bisa menerima diri kita apa adanya. Mau saudara suntik, mau saudara operasi sampai 1000 kali juga saudara enggak akan tetap bahagia, enggak akan bisa bahagia.
Kadangkala saudara kita nggak bisa mengasihi diri kita sendiri, kenapa? Karena tidak bisa menerima masa lalu. Ada satu orang wanita saudaraku, seorang wanita muda saudaraku. Saudara pernah dengar lagu ini? Boleh saya minta pemain musik maju ke depan? Boleh bantu saya? Pernah dengar lagu ini saudaraku? Kuncinya apa ya? Nafasnya udah habis sudah. Bapa sentuh hatiku, pernah dengar? Ku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Saudara dengar lagu ini, diberkati enggak saudara? Tahukah asal muasal lagu ini tercipta saudaraku? Kenapa lagu ini memberkati? Karena lagu ini adalah a true story. Dari seorang wanita muda saudaraku yang di usianya yang masih SMP saudaraku. Dia harus hamil di luar nikah saudara. Yang jadi masalah saudaraku, dia hamil di luar nikah bukan dari orang lain. Tapi karena dia diperkosa oleh ayahnya sendiri. Hidupnya hancur saudara. 13 years. 13 tahun dia pakai hidupnya untuk membenci dirinya. Dia tidak pernah bisa menerima dirinya sendiri. Berkali-kali dia berusaha untuk bunuh diri saudaraku. Tapi oleh anugerah Tuhan, semua usahanya untuk bunuh diri digagalkan saudara. Berapa banyak dari saudara yang mengatakan kepada saya seperti ini, Pastor, I know, saya tahu yang namanya kebencian tidak pernah baik. Aku sudah berusaha, Pastor. Tapi setiap kali saya lihat orangnya, I still hate them. Setiap kali apa yang dia lakukan teringat. Itu melukai saya. And I cannot forgive. Hal yang sama saudaraku. Dialami wanita ini. Untuk 13 tahun dia tidak pernah bisa mengampuni ayahnya. Benci mati ayahnya. Saya ingin mengajak saudara melihat ayat yang terakhir saudaraku. Bagi saudara yang saudara rindu hari ini, hidup bebas dari semua kebencian. Tapi saudara berkata, Pastor, I cannot. Kita buka Ayub, saudaraku. Banyak dari saudara yang tahu, human is incapable of love. Manusia itu terbatas kasihnya. Saudara. Kalau saudara berusaha untuk mengasihi dari kekuatanmu, you are limited. I'm so sorry. You can only love when you get it from the source of love. Bolehkah saya memperkenalkan satu pribadi saudaraku namanya Yesus? He is not only the source of love. Alkitab mengatakan God is love. He is love. Ayub di dalam semua kebenciannya dia mengatakan I hate my life. Ayub 10 kalau saudara baca ayatnya yang pertama dia berkata I hate my life. Sampai di ayat yang pasal yang ke-42 ini. Ayatnya yang ke-5 sampai 6 Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. You cannot love with your own power. Sampai mataku memandang engkau. Sama seperti wanita muda ini saudaraku. 13 years. She hate her father so much. Dia benci ibunya karena tidak membela ketika hal itu terjadi. Dia benci Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidupnya? Sampai satu hari saudaraku, dia berjumpa dengan satu pribadi yang namanya Yesus. Kalau saudara menyanyikan lagu ini dari bait pertamanya, di sana dikatakan apa? Aku mencintai segala yang telah terjadi. Untuk
begitu seorang wanita yang diperkosa ayahnya bisa mengatakan ini, saudaraku? Nonsense. Lagu ini dimulai dengan satu bait yang begitu rupa, saudara. Saudara nyanyikan itu seolah-olah indah ya. Tapi kalau saudara tahu kisah di baliknya, nonsense. Bagaimana dia bisa berkata, aku menikmati semua yang telah terjadi, nonsense. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesusnya, sejak dari hari itu, saudaraku, dia diberikan kekuatan yang dari Tuhan. Ayahnya terkena serangan stroke, saudaraku, yang membuat dia tidak bisa berkata-kata, tidak bisa bergerak. Dari seorang perempuan yang 13 tahun membenci ayahnya, dia mengampuni ayahnya. Bukan hanya itu, saudaraku, dia merawat ayahnya sampai akhir ajal dari ayahnya. Boleh saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri? Orang yang hidup dalam kebencian, saudaraku, tidak akan pernah bahagia. Hari ini saya tantang. Live a hate free